10 tahun suami dan ibunya hidup menumpang denganku, tanpa sedikit pun memberi nafkah kepadaku. Saat suamiku mendapatkan komisi 3 miliar, ibu mertuaku langsung berkata, "Kami tidak butuh uangmu lagi, dasar wanita bodoh." Mereka menyesal dengan ucapan mereka sendiri. Begini kisah selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi, dan jangan lupa absen di bawah. Kalian dari kota mana saja? 10 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk mempertaruhkan seluruh jalan hidup demi sebuah janji suci pernikahan. Aku, Arum, menjalani hari-hari sebagai seorang wanita pekerja keras yang mengelola usaha warung makan sederhana di sudut kota. Setiap pagi, jauh sebelum matahari terbit dan udara dingin masih merengkuh kota, aku sudah harus bergelut dengan asap dapur, menyiapkan bahan masakan, dan memikul beban ekonomi yang kian menghimpit. Di rumah kecil peninggalan almarhum orang tuaku itu, aku tidak hanya hidup bersama Bayu, suamiku, tetapi juga Ibu Ratna, ibu mertuaku. Sejak hari pertama kami menikah, Bayu yang belum memiliki pekerjaan tetap memboyong ibunya untuk tinggal bersama. Aku menyambut mereka dengan tangan terbuka dan ketulusan hati, berharap suatu saat roda kehidupan kami akan berputar seiring doa dan usaha gigih yang kutanam. Namun, kenyataan pahit justru menjadi makanan sehari-hariku selama 1 dekade terakhir. Bayu selalu beralasan belum menemukan pekerjaan yang pas dengan harga dirinya, sementara Ibu Ratna lebih sering menghabiskan waktu bersantai di sofa depan televisi tanpa pernah berniat membantuku sedikit pun. Seluruh biaya operasional rumah tangga, mulai dari tagihan listrik, air, bahan makanan harian, hingga kebutuhan pribadi mereka berdua, sepenuhnya menempel pada kucuran keringat yang kuteteskan setiap hari. Tak pernah sekalipun Bayu memberiku uang nafkah, bahkan sekadar untuk membeli selembar baju baru. Meski dadaku seringkali terasa sesak menahan lelah dan kepedihan, aku selalu berusaha melapangkan dada, meyakinkan diri bahwa kesabaran seorang istri kelak akan membuah hasil yang manis. Suatu sore, hujan deras mengguyur kota dan membuat warung makanku sepi pengunjung hingga pendapatanku merosot tajam. Dengan tubuh yang teramat lelah, sendi yang ngilu, dan pakaian setengah basah, aku pulang membawa sedikit sisa lauk untuk makan malam kami bertiga. Namun, bukannya sambutan hangat atau rasa simpati yang kuterima saat melangkah melewati pintu depan, melainkan tatapan dingin dari Ibu Ratna. Beliau langsung mendengus kesal saat melihat bungkusan makanan yang kutaruh di meja, lalu mencetuskan keluhan pedas tanpa memikirkan betapa payahnya aku membanting tulang seharian. Di saat yang sama, Bayu hanya bergeming di dalam kamar sambil asyik bermain ponsel, sama sekali tidak berniat membela atau sekadar menanyakan keadaanku. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya, namun suasana di dalam rumah kami jauh lebih membekukan. Bayu tiba-tiba keluar dari kamar dengan wajah yang berbinar-binar, sesuatu yang sangat jarang kulihat selama 10 tahun terakhir ini. Tanpa menyapa atau membantuku yang sedang merapikan dagangan untuk warung, ia langsung menghampiri ibunya dengan senyum lebar. Dahi Ibu Ratna menyernyit heran, namun matanya langsung tertuju pada gulungan kertas komisi dan draft proyek properti besar yang dipamerkan Bayu dengan penuh kebanggaan. Keduanya berbisik-bisik gembira, seolah-olah dunia baru saja bertekuk lutut di hadapan mereka berdua tanpa ada campur tangan siapapun di rumah itu. Aku yang sedang menyeduh teh hangat di sudut dapur berusaha mendengarkan pembicaraan mereka dengan perasaan campur aduk. Rasa penasaran membawaku mendekati meja makan, berharap ada sedikit kabar bahagia yang bisa membagi beban berat di pundakku. Bayu menceritakan bahwa perantara jual beli tanah hektaran yang ia kerjakan selama beberapa bulan terakhir akhirnya membuahkan hasil luar biasa. Komisi bersih sebesar 3 miliar rupiah siap cair dan masuk ke rekening pribadinya dalam hitungan hari. Bukannya mengajakku bersyukur bersama sebagai pasangan suami istri, Bayu justru membelakangiku dan terus mengagungkan keberhasilannya sendiri di depan sang ibu dengan nada yang penuh kesombongan. Ibu Ratna langsung memeluk anak kesayangannya itu dengan derai air mata kebahagiaan yang terasa begitu kontras dengan sikap dinginnya selama ini. Beliau memandangku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan yang sangat merendahkan, seolah-olah aku hanyalah orang luar yang mengganggu momen emas mereka. Tidak ada sepatah kata pun ucapan terima kasih atas 10 tahun makanan yang kusuapkan ke mulut mereka, atau atap rumah yang melindungi mereka dari panas dan hujan. Di mata mereka saat itu,
Uang 3 miliar telah menghapus seluruh rekam jejak perjuangan, kesabaran, dan pengorbanan tulus yang telah kuberikan tanpa menuntut balas selama 1 dekade. Uang dan keberhasilan yang datang secara tiba-tiba seringkali menjadi ujian terbesar bagi karakter seseorang. Sifat asli manusia akan terlihat jelas dari bagaimana cara ia memperlakukan orang-orang yang dulu menyokongnya di masa-masa sulit. Euforia kejayaan menyelimuti pikiran Bayu dan Ibu Ratna, hingga mereka tak lagi mampu berpikir jernih. Suasana rumah yang dulunya sunyi kini berganti dengan nada bicara mereka yang makin meninggi dan dipenuhi keangkuhan. Ketika aku mencoba duduk di samping Bayu untuk mengucapkan selamat dan berharap kami bisa merencanakan masa depan rumah tangga yang lebih baik, Ibu Ratna justru menggebrak meja dengan keras. Beliau berdiri tegak sambil bertolak pinggang, menatapku dengan penuh rasa jijik dan dendam yang selama ini tersimpan rapi di balik kedok kepura-puraan mereka saat masih bergantung pada uang warungku. Kata-kata kasar mulai meluncur deras dari mulut wanita yang selama 10 tahun ini kurawat dengan penuh rasa hormat. Beliau berteriak dengan nada hinaan bahwa keberhasilan Bayu adalah murni mendoakan anak kandungnya, bukan karena rezeki dari rumah tua yang kusebut warisan orang tuaku. Ibu Ratna secara terang-terangan menyebut bahwa selama ini mereka hanya terpaksa menumpang di rumahku yang sempit dan kumal, karena belum memiliki pilihan lain. Kini, dengan uang miliaran di tangan, mereka merasa berada di tingkatan derajat yang jauh lebih tinggi dan tidak lagi pantas untuk bersentuhan dengan wanita sederhana sepertiku yang hanya berjualan nasi. Bayu yang duduk di sebelah ibunya tidak mengeluarkan satu kata pun untuk membela kedudukanku sebagai istrinya yang sah. Ia justru mengangguk setuju, mengumandangkan senyum sinis yang menghancurkan seluruh sisa rasa cintaku yang tersisa untuknya. Tatapan matanya yang dulu teduh kini berganti menjadi tatapan dingin seorang asing yang penuh dengan keangkuhan. Duniaku seakan runtuh ketika saat menyadari bahwa laki-laki yang kujaga kehormatannya selama 10 tahun ternyata tidak pernah menghargai pengorbananku sedikitpun, melainkan hanya memanfaatkanku sebagai tempat bernaung sementara. Jangan pernah mengukur harga diri dan martabat seseorang dari harta benda yang dimilikinya. Hinaan yang keluar dari mulut orang yang lupa diri hanya akan menunjukkan seberapa rendahnya kualitas emosional dan spiritual yang mereka miliki. Puncak kepedihan itu akhirnya terjadi ketika panggilan telepon dari pihak bank mengonfirmasi bahwa dana komisi 3 miliar rupiah telah efektif masuk ke rekening Bayu. Suasana di ruang tamu yang sempit itu seketika menjadi sangat panas saat Ibu Ratna mulai mengemas barang-barang pribadinya ke dalam tas kain. Beliau melemparkan beberapa pakaian kotor ke lantai sambil tertawa terbahak-bahak melampiaskan rasa puasnya. Tatapannya tertuju lurus ke arah mataku yang sudah berkaca-kaca menahan luapan emosi yang begitu membakar dada, menunggu kalimat pemungkas yang akan menghancurkan hubungan kami secara total. Dengan nada suara yang sangat lantang dan penuh penekanan, Ibu Ratna menunjuk mukaku dengan jarinya yang gemetar oleh kesombongan. Beliau berkata dengan tajam, "Kami tidak butuh uangmu lagi, dasar wanita bodoh. Jangan pernah berharap bisa mencicipi sepeser pun uang komisi anakku." Kalimat itu menggelegar menembus dinding-dinding rumah tua kami, meninggalkan rasa perih yang tiada tara di dalam lubuk hatiku. Bayu kemudian berdiri, menarik koper kecilnya, dan menatapku tanpa ada sedikit pun rasa penyesalan atau rasa iba atas luka mendalam yang baru saja digoreskan oleh ibunya. Mereka berdua berjalan menuju pintu depan tanpa membalikan badan lagi, meninggalkan aku yang berdiri terpaku di tengah ruangan yang mendadak terasa begitu lengang. Bayu bahkan sempat melemparkan sisa kunci rumah ke atas meja dengan kasar sebelum melangkah keluar melewati pagar. Tangisku pecah dalam keheningan sore itu, meratapi nasib dan kebodohanku yang selama ini terlalu lugu mempercayai janji manis seorang laki-laki. Namun di balik derai air mata yang membasahi pipi, ada sebuah percikan keberanian baru yang lahir dari dalam kalbu untuk menyudahi penderitaan ini selamanya. Kata-kata yang diucapkan dalam keadaan sombong dapat menjadi belati yang menusuk hati orang lain. Ingatlah bahwa kalimat buruk yang kita lontarkan hari ini bisa menjadi beban penyesalan terbesar yang harus kita pikul di masa depan. Kepergian Bayu dan ibunya menjadi titik balik terbesar dalam lembaran hidupku yang selama ini redup dan penuh tekanan. Setelah menghabiskan malam dengan derai air mata kekecewaan, aku terbangun di pagi hari dengan keputusasaan yang telah berganti menjadi ketetapan hati yang sangat kuat. Aku memandangi cermin, merapikan rambutku,
dan bersumpah pada diri sendiri bahwa air mata ini adalah air mata terakhir yang kujatuhkan untuk orang-orang yang tidak pernah menghargaiku. Langkah pertama yang kuambil adalah mengurus surat perceraian secara resmi ke pengadilan agama untuk memutus seluruh ikatan hukum dengan Bayu. Tanpa adanya dua beban finansial dan emosional yang selama 10 tahun ini menyedot seluruh energi dan pendapatanku, fokusku kini sepenuhnya tercurah untuk mengembangkan warung makan. Uang yang biasanya habis untuk membiayai gaya hidup Bayu dan ibunya kini bisa kuingat sebagai modal usaha untuk mempercantik warung dan menambah variasi menu masakan. Pelanggan yang datang mulai berdatangan dalam jumlah yang lebih banyak karena melihat semangat baru dan rasa masakan yang makin terjamin kebersihannya. Kerja keras yang kulakukan dengan hati yang lapang dan tanpa beban perlahan-lahan mulai membuahkan hasil yang jauh melebihi perkiraanku sebelumnya. Dalam hitungan bulan, warung makan sederhanaku berkembang menjadi sebuah restoran keluarga yang selalu ramai dikunjungi pelanggan dari berbagai penjuru kota. Aku mulai mempekerjakan beberapa karyawan lokal untuk membantuku mengelola dapur dan pelayanan, memberikan mereka penghidupan yang layak dari rezeki yang halal. Senyum yang dulu hilang kini kembali menghiasi wajahku setiap hari, memancarkan kedamaian jiwa yang tak bisa dibeli dengan uang berapapun. Aku menyadari bahwa keputusanku untuk melepaskan orang-orang yang toksik adalah pintu pembuka bagi datangnya berkah yang jauh lebih besar dalam hidupku. Melepaskan beban parasit dalam hidup bukanlah sebuah kekalahan, melainkan langkah awal menuju kebebasan dan keberhasilan. Ketika kita berani merelakan hal yang merusak, Tuhan akan menggantinya dengan berkah yang jauh lebih melimpah. Sementara kehidupanku bergerak maju dengan penuh ketenangan dan keberkahan, roda kehidupan Bayu dan Ibu Ratna justru mulai berputar ke arah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Memegang uang dalam jumlah besar untuk pertama kalinya membuat Bayu kehilangan kendali diri dan rasa tanggung jawab. Ia yang tidak pernah memiliki pengalaman mengelola keuangan tiba-tiba dikelilingi oleh teman-teman palsu yang membujuknya untuk berinvestasi dalam proyek-proyek bodong bernilai fantastis. Tanpa melakukan riset mendalam atau meminta saran dari ahli, Bayu menyerahkan sebagian besar uang komisinya dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan berlipat ganda dalam waktu singkat. Ibu Ratna pun tidak kalah gelap mata dalam menikmati kekayaan sesaat yang mereka miliki. Beliau menyewa sebuah rumah mewah dengan biaya bulanan yang sangat mahal dan membeli berbagai perhiasan mencolok hanya untuk dipamerkan kepada tetangga dan kerabat lama. Gaya hidup mewah yang dipaksakan ini menguras sisa tabungan Bayu dengan sangat cepat, sementara hasil dari investasi yang dijanjikan tak kunjung menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Keraguan mulai merayapi pikiran Bayu ketika orang yang menerima uang investasinya tiba-tiba menghilang tanpa jejak dan tidak bisa dihubungi lagi. Kepanikan mulai melanda rumah tangga mereka saat tagihan-tagihan baru mulai berdatangan tanpa ada pemasukan tambahan sama sekali. Bayu menyadari bahwa uang 3 miliar yang dulu diagung-agungkan kini telah menguap lebih dari separuhnya hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Pertengkaran demi pertengkaran kecil mulai mewarnai hari-hari mereka di rumah sewaan yang mewah itu, menggantikan tawa sombong yang dulu sering mereka gaungkan. Bayangan ketakutan akan kemiskinan yang dulu selalu mereka hindari kini mulai membayang di depan mata dengan sangat nyata dan menakutkan. Kekayaan tanpa kesederhanaan dan keahlian mengelola hanya akan menjadi ujian yang menghancurkan. Harta yang didapatkan dengan cara menyakiti perasaan orang lain tidak akan pernah membawa ketenangan dan keberkahan yang bertahan lama. Titik kehancuran Bayu akhirnya tiba saat polisi mendatangi rumah sewaan mereka untuk memberikan surat panggilan terkait kasus penipuan investasi bodong yang melibatkan dirinya. Ternyata, proyek tanah yang memberikan komisi 3 miliar rupiah di masa lalu juga bermasalah secara hukum karena sengketa kepemilikan lahan yang rumit. Pihak pembeli yang merasa dirugikan menuntut pengembalian seluruh uang dan menyeret semua pihak yang terlibat, termasuk Bayu sebagai perantara, ke dalam jalur hukum. Seluruh sisa rekening bank milik Bayu dibekukan oleh pihak berwajib untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Ibu Ratna yang menyaksikan kejadian itu menangis histeris dan pingsan karena shock berat melihat anaknya dibawa oleh petugas. Rumah mewah yang mereka sewa terpaksa dikosongkan karena mereka tidak mampu lagi membayar biaya sewa bulanan yang menumpuk selama 2 bulan berturut-turut. Perhiasan dan barang-barang mewah yang sempat dibeli Ibu Ratna dijual kembali dengan harga yang sangat murah demi menyewa pengacara dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam waktu singkat, seluruh kemewahan yang dulu mereka banggakan sirna tanpa berbekas, menyisakan penyesalan yang mendalam. Kini,
Mereka berdua terpaksa pindah ke sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota dengan kondisi finansial yang jauh lebih buruk dibandingkan 10 tahun lalu saat masih menumpang padaku. Teman-teman yang dulu mengerumuni Bayu saat ia kaya raya kini menghilang satu persatu tanpa ada yang peduli pada penderitaannya. Ibu Ratna yang dulu selalu tampil anggun dan sombong kini harus menahan malu saat berhadapan dengan tetangga sekitar yang tahu akan kejatuhan keluarga mereka. Penyesalan atas perlakuan buruk mereka terhadapku mulai merayapi hati dan pikiran mereka setiap malam. Keledai tidak akan jatuh di lubang yang sama. Namun manusia sombong seringkali jatuh karena kesombongannya sendiri. Keadilan Tuhan selalu bekerja dengan cara yang sempurna untuk mengingatkan hambanya yang melampaui batas. Di sisi lain, restoran keluargaku kini telah berkembang pesat dan memiliki cabang baru di pusat kota yang sangat strategis. Aku fokus menjalani kehidupanku sebagai seorang pengusaha wanita yang mandiri, dihormati oleh para karyawan, dan dicintai oleh pelanggan-pelanggan setiaku. Suatu siang yang cerah, saat aku sedang memeriksa kerapian meja dan menyapa beberapa tamu di restoran, mataku menangkap dua sosok yang sangat tidak asing berdiri ragu-ragu di luar pintu kaca. Dua orang dengan pakaian lusuh dan wajah yang penuh raut kelelahan itu tampak bimbang untuk melangkah masuk ke dalam restoranku. Mereka adalah Bayu dan Ibu Ratna yang kebetulan lewat setelah mengurus berkas hukum di kantor polisi yang tak jauh dari restoran milikku. Pakaian mereka tampak pudar dan tidak terawat. Sangat berbeda jauh dari penampilan mentereng yang mereka pamerkan beberapa bulan lalu saat meninggalkanku. Ibu Ratna menatap spanduk besar berukirkan namaku dengan pandangan tidak percaya. Matanya membelalak menyadari bahwa wanita yang dulu ia hina sebagai wanita bodoh, kini telah menjadi pemilik dari restoran termewah di kawasan tersebut. Rasa malu dan canggung terpancar jelas dari gestur tubuh mereka yang gemetar. Aku melangkah keluar pintu dengan tenang, mengenakan pakaian yang rapi dan senyum yang tulus tanpa ada rasa dendam sedikit pun di dalam hati. Ketika pandangan kami bertemu, Bayu langsung menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak sanggup menatap mataku yang dulu selalu dipandangnya dengan sebelah mata. Sementara Ibu Ratna tampak salah tingkah, memegang tas lusuhnya dengan erat sambil berusaha menyembunyikan wajahnya yang pucat. Pertemuan yang tidak disengaja ini menjadi momen pembuktian bahwa roda kehidupan telah berputar dengan sangat sempurna di atas garis takdirnya. Ketenangan terbesar dalam hidup adalah saat kita mampu menghadapi orang yang pernah menyakiti kita tanpa ada rasa dendam di dalam dada. Kesuksesan sejati adalah pembalasan terbaik yang paling elegan dan bermartabat. Melihatku berdiri anggun di hadapan mereka, air mata Ibu Ratna tiba-tiba menetes membasahi pipinya yang kini tampak makin keriput dan kusam. Beliau melangkah maju satu langkah dengan tubuh yang gemetar. Lalu secara mengejutkan menggenggam kedua tanganku dengan sangat erat. Suaranya yang dulu keras dan penuh hinaan kini berubah menjadi parau, bergetar menahan rasa malu dan penyesalan yang teramat mendalam yang selama ini terpendam. "Arum, maafkan Ibu. Nak, Ibu sangat menyesal atas semua ucapan jahat Ibu waktu itu," bisiknya lirih di tengah keramaian pengunjung restoran. Bayu pun ikut maju, berlutut di dekat kakiku di depan banyak orang yang menyaksikan kejadian emosional tersebut tanpa rasa malu lagi. Ia menangis terisak-isak, memohon ampun atas ketidakmampuannya menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan ketololannya membiarkan ibunya menghinaku di masa lalu. Ia mengaku bahwa hidup mereka kini sangat hancur, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, dan dikejar-kejar oleh utang yang tak sanggup mereka bayar. Kalimat, "Kami tidak butuh uangmu lagi dasar wanita bodoh," kini bergema kembali di ingatan mereka sebagai bumerang yang menghantam dada mereka sendiri. Aku menarik nafas panjang, merasakan getaran emosi yang sempat membuncah di dalam dada namun segera kukendalikan dengan kedewasaan jiwa. Kuantar mereka berdua untuk duduk di salah satu meja paling pojok, agar tidak menjadi pusat perhatian para pelanggan yang sedang menikmati makan siang. Kutaruh 2 gelas air putih hangat dan 2 porsi makanan terbaik dari dapur restoranku di depan mereka tanpa banyak bicara. Melihat kebaikan yang kuberikan di tengah kejatuhan mereka, tangis Bayu dan ibunya makin pecah karena rasa bersalah yang makin menghimpit dada mereka. Penyesalan selalu datang di akhir cerita sebagai pengingat akan kebodohan masa lalu. Meminta maaf saat berada di bawah memang membutuhkan keberanian, namun menjaga sikap saat berada di atas jauh lebih mulia. Di meja pojok restoran itu, kami bertiga duduk dalam keheningan yang cukup panjang sebelum akhirnya aku mulai membuka suara dengan lembut.
Aku mendengarkan seluruh keluh kesah dan penderitaan yang mereka alami selama beberapa bulan terakhir tanpa pernah menyela atau menyindir kejatuhan mereka. Bayu menceritakan bagaimana seluruh uang komisinya habis ditipu orang dan bagaimana ia harus bekerja serabutan demi bisa membeli sepiring nasi untuk ibunya. Rasa prihatin tetap menyelimuti hatiku melihat kondisi mereka. Bagaimanapun juga kami pernah menjadi bagian dari satu keluarga selama 10 tahun. Ibu Ratna tidak berhenti mengusap air matanya. Berkali-kali menyebut betapa kualatnya ia terhadap ketulusan hati seorang wanita yang dulu memberi mereka makan setiap hari. Beliau menyadari bahwa berkah yang dulu mereka nikmati di rumah tuaku adalah buah dari doa dan keringatku yang selalu ikhlas melayani keluarga. Kini setelah mereka memutus silaturahmi dengan kesombongan, seluruh pintu rezeki mereka seolah tertutup rapat tanpa ada celah sedikit pun. Rasa penyesalan itu benar-benar menggerogoti jiwa mereka, hingga tidak ada lagi sisa angkuh yang dulu mereka pamerkan. Aku menegaskan kepada mereka bahwa aku telah memaafkan seluruh kesalahan dan hinaan yang pernah mereka lontarkan di masa lalu demi kedamaian jiwaku sendiri. Namun, aku juga menjelaskan dengan tegas bahwa maaf tidak berarti aku harus kembali mengikatkan diri dalam hubungan pernikahan yang merusak dengan Bayu. Proses perceraian kami tetap harus berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku demi kebaikan masa depan kami masing-masing. Keputusanku sudah bulat untuk tidak lagi membiarkan diriku dimanfaatkan atau disakiti oleh orang yang sama untuk kedua kalinya. Memaafkan adalah proses menyembuhkan luka diri sendiri, bukan berarti memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyakiti kita kembali. Ketegasan dalam menentukan batasan diri adalah bentuk kasih sayang pada jiwa kita. Meskipun aku sudah tidak memiliki ikatan pernikahan lagi dengan Bayu, rasa kemanusiaan di dalam diriku tidak membiarkanku menutup mata melihat mantan ibu mertuaku hidup luntang-lantung. Aku merogoh dompetku dan memberikan sejumlah uang tunai yang cukup untuk membayar sewa kontrakan sederhana mereka selama beberapa bulan ke depan serta modal awal usaha kecil-kecilan. Aku juga menawarkan sebuah pekerjaan sebagai tenaga kebersihan di salah satu gudang restoranku untuk Bayu, agar ia bisa belajar bekerja keras dari bawah dengan jujur dan bertanggung jawab. Bayu dan Ibu Ratna terperanjat tidak percaya melihat kebaikan yang kuberikan di saat mereka dulu telah membuangku seperti sampah yang tidak berharga. Bayu menerima tawaran pekerjaan itu dengan menganggukkan kepala dan derai air mata janji bahwa ia akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengubah jalan hidupnya. Ibu Ratna memelukku dengan sangat erat, memohon doa agar mereka diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan membayar seluruh kesalahan masa lalu mereka. Momen itu menjadi saksi bisu bahwa kebaikan tidak akan pernah habis hanya karena dibalas dengan kejahatan. Mereka keluar dari restoranku dengan langkah yang jauh lebih ringan, membawa modal baru bukan hanya berupa uang, melainkan pelajaran hidup yang sangat berharga tentang kerendahan hati. Aku memandangi kepergian mereka dari jendela kaca dengan perasaan lega yang teramat sangat, menyadari bahwa tugas kemanusiaanku telah selesai dengan baik. Tidak ada lagi rasa benci, dendam, atau sakit hati yang tersisa di dalam lubuk hatiku. Yang ada hanyalah rasa syukur atas seluruh ujian yang telah mendewasakan caraku memandang arti sebuah kehidupan. Membalas kejahatan dengan kebaikan adalah bentuk kemenangan tertinggi seorang manusia atas hawa nafsunya. Memberi bantuan kepada orang yang pernah menyakiti kita memperlihatkan kelapangan hati yang luar biasa. Bulan-bulan berikutnya menjadi masa transformasi yang sangat berarti bagi kehidupan Bayu dan Ibu Ratna di tempat tinggal baru mereka yang sederhana. Bayu membuktikan ucapannya dengan bekerja sangat tekun di gudang restoranku, datang paling pagi dan pulang paling akhir tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Ia tidak lagi gengsi melakukan pekerjaan kasar yang dulu selalu dihindarinya demi menjaga harga diri yang semu. Hasil keringat pertamanya ia serahkan sepenuhnya kepada sang ibu untuk memenuhi kebutuhan dapur mereka sehari-hari dengan penuh rasa bangga dan syukur. Ibu Ratna pun mengalami perubahan sikap yang sangat drastis, menjadi wanita yang lebih tenang, ramah, dan sering membantu tetangga di sekitar kontrakan mereka. Beliau tidak lagi memamerkan hal-hal palsu dan mulai rajin menghadiri pengajian di masjid dekat rumah untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Setiap kali teringat akan masa lalunya yang sombong, Ibu Ratna selalu meneteskan air mata dan berdoa agar Arum selalu diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki oleh Tuhan. Penyesalan itu kini telah berubah menjadi energi positif untuk memperbaiki sisa usia yang mereka miliki.
Hubungan kami kini terjalin dengan sangat sehat sebagai sesama manusia yang saling menghormati batas masing-masing tanpa ada campur tangan urusan pribadi. Bayu menyadari sepenuhnya bahwa ia telah kehilangan wanita terbaik dalam hidupnya karena kebodohannya sendiri di masa lalu, dan ia menerima konsekuensi itu dengan lapang dada. Proses perceraian kami akhirnya selesai secara resmi di pengadilan agama, memberikan kepastian hukum dan kebebasan penuh bagi kami berdua untuk menata masa depan yang baru dengan lembaran kertas yang bersih. Perubahan sikap yang tulus membutuhkan proses penderitaan dan kesadaran jiwa yang mendalam. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih berguna bagi sesama. 1 tahun telah berlalu sejak peristiwa kelam yang mengubah arah jalan hidupku secara total dari penderitaan menuju kejayaan. Restoran yang kudirikan kini telah memiliki 3 cabang baru yang sukses besar dan menjadi salah satu destinasi kuliner terfavorit di kota kami. Aku juga aktif membagikan pengalaman hidup dan kisah perjuanganku melalui seminar-seminar kewirausahaan untuk menginspirasi para wanita muda agar menjadi sosok yang mandiri, kuat, dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Kehidupan yang kujalani kini dipenuhi dengan keberkahan, kedamaian jiwa, dan rasa syukur yang tiada henti. Tak hanya keberhasilan finansial, Tuhan juga mempertemukanku dengan seorang pria penyabar, jujur, dan berakhlak mulia yang menghargai keberadaanku sebagai seorang wanita pekerja keras. Kami memutuskan untuk membangun bahtera rumah tangga yang baru di atas landasan saling menghormati, terbuka, dan takut akan Tuhan. Kehadiran pasangan hidup yang baru ini melengkapi kebahagiaanku, membuktikan bahwa setelah badai besar yang menghancurkan, selalu ada pelangi indah yang siap menyambut di ujung jalan kehidupan kita. Aku menyadari bahwa 10 tahun penderitaan dan penghinaan yang kualami bersama Bayu dan ibunya bukanlah sebuah kesialan, melainkan proses pembentukan karakter agar aku menjadi wanita yang jauh lebih tangguh. Tanpa adanya ujian berat itu, aku tidak akan pernah menemukan potensi terbaik yang tersimpan di dalam diriku untuk meraih mimpi-mimpi besar ini. Semua takdir yang telah digariskan oleh Sang Pencipta selalu memiliki hikmah yang sangat indah pada waktu yang tepat bagi orang-orang yang mau bersabar. Badai kehidupan yang paling dahsyat sekalipun diciptakan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Percayalah bahwa janji Tuhan untuk mengganti penderitaan dengan kebahagiaan adalah sebuah kepastian. Kisah perjalanan hidupku ini mulai menyebar luas dari mulut ke mulut, hingga menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat sekitar. Banyak orang yang mengambil hikmah berharga dari tragedi kejatuhan orang sombong dan keberhasilan seorang wanita yang sabar dan mau berjuang dari bawah. Bayu yang kini telah menjadi kepala gudang yang jujur seringkali membagikan pengalamannya kepada para pekerja muda agar tidak meniru kebodohan masa lalunya yang gelap mata karena uang sesaat. Ia menjadi contoh nyata bahwa penyesalan harus diubah menjadi tindakan nyata untuk memperbaiki kualitas diri. Ibu Ratna pun tidak ragu untuk menceritakan kesalahannya di masa lalu kepada kerabat dan tetangga sebagai bentuk edukasi moral, agar tidak ada lagi ibu yang merusak rumah tangga anaknya sendiri. Beliau mengingatkan setiap orang tua untuk selalu mendidik anaknya menjadi pribadi yang tahu terima kasih dan menghargai pasangan hidupnya dalam kondisi apapun. Keberanian mereka berdua untuk mengakui kesalahan dan berubah menjadi manusia yang lebih baik mendapatkan apresiasi dan rasa hormat kembali dari masyarakat sekitar yang dulu sempat mencibir kejatuhan mereka. Restoranku kini bukan hanya sekadar tempat untuk menikmati hidangan masakan yang lezat, melainkan menjadi simbol perjuangan, ketulusan, dan keadilan takdir kehidupan. Setiap karyawan yang bekerja denganku dibekali dengan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan saling menghargai agar semangat kebaikan ini terus berlanjut. Aku merasa sangat bersyukur dapat menjadi saluran berkah bagi banyak orang dan memberikan contoh nyata bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk bersinar di tengah kegelapan. Pengalaman penderitaan yang kita alami dapat menjadi obor penerang bagi orang lain jika kita mampu membagikannya dengan ketulusan dan kejujuran. Jadikanlah kisah masa lalu sebagai pelajaran berharga untuk membangun masa depan yang lebih baik. Menutup lembaran kisah yang panjang ini, kita diajak untuk melihat kembali ke dalam lubuk hati kita masing-masing tentang makna sejati dari sebuah ketulusan dan penghormatan. Harta, jabatan, dan keberhasilan materi bisa datang dan pergi dalam hitungan detik atas kehendak Sang Maha Kuasa. Namun karakter, kebaikan hati, dan rasa tahu terima kasih adalah kekayaan abadi yang tidak akan pernah sirna.
Jangan pernah sekalipun kita menyepelekan atau menghina orang-orang yang bersedia menemani dan menyokong kita di masa-masa terendah kehidupan, karena doa dan keringat merekalah yang seringkali menjadi pintu pembuka rezeki kita. Pelajaran terbesar dari kisah Arum adalah bahwa kesabaran dan ketulusan tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Ketika kita disakiti, dihina, dan dibuang oleh orang-orang yang kita sayangi, jangan pernah membalasnya dengan kejahatan atau dendam yang merusak jiwa. Serahkan seluruh keadilan kepada Sang Maha Pengatur takdir. Teruslah fokus memperbaiki diri, bekerja keras, dan melepaskan hal-hal toksik yang menghambat pertumbuhan jiwa kita. Pada akhirnya, kebaikan akan selalu menang dan melahirkan kedamaian sejati yang tak ternilai harganya. Bagi setiap kita yang saat ini sedang berjuang dalam penderitaan dan ketidakadilan rumah tangga, tetaplah berdiri tegak dan percaya bahwa selalu ada harapan di balik setiap tetes air mata yang jatuh. Jadikanlah penghinaan sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa kamu layak mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dan dihormati. Ingatlah selalu bahwa roda kehidupan terus berputar, dan tempat tertinggi hanya milik mereka yang memiliki kerendahan hati dan ketulusan jiwa dalam menghadapi setiap cobaan hidup. Kesetiaan di masa sulit adalah ujian karakter, sedangkan kerendahan hati di masa sukses adalah puncak kedewasaan jiwa. Jangan pernah menukar ketulusan orang yang menyayangimu dengan kesombongan harta yang fana, karena penyesalan yang datang akibat lupa diri adalah penderitaan paling dingin yang akan merusak sisa hidupmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.